Channel Murtadin Perlu Tahu ini, sharing ke-48 dengan topik siapakah sesama manusia bagi orang Kristen dan bagi non-Kristen. Siapakah sesama manusia bagi orang Kristen dan bagi non-Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Topik ini demikian penting karena ada perintah Allah di kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, kata sesamamu manusia ini yang dipermasalahkan. Siapa sesama kita manusia? Siapa sesama kita manusia? Mari kita telusuri. Lukas 10:25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Dari pertanyaan ahli Taurat ini, kita bisa merasakan apa yang ada di dalam hatinya. Bahwa dia sesungguhnya tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada sesama manusia. Itu untuk membenarkan dirinya. Jadi dia pura-pura tidak mengerti siapakah sesama manusia itu. Supaya tidak dipersalahkan. Dengan alasan aku tidak ngerti siapa yang dimaksud sesama manusia itu. Masa ahli Taurat tidak ngerti siapa sesama manusia? Kan dia ahlinya hukum Taurat. Sampai sekarang banyak orang pura-pura tidak paham siapakah yang dimaksud sesama manusia. Pura-pura. Dia tidak mau berbuat sesuatu. Padahal orang yang sama-sama manusia. Dengan dia itu sama-sama manusia. Dengan dia sangat membutuhkan uluran tangan. Apakah itu Palestina, Rohingya, atau tunawisma, atau ODGJ, orang dengan gangguan jiwa yang tidak berpakaian lengkap di jalan raya, orang kusta, bangsa primitif di pulau bagian timur negeri kita. Taulah, bagian paling timur negeri kita itu masih ada yang primitif dan lain sebagainya. Siapakah mereka yang tergolong pada sesama manusia bagi kita? Bagi orang Kristen dan bagi non-Kristen. Berikut, mari kita ikuti petunjuk yang Tuhan Yesus berikan di dalam lanjutan kisah ini. Jawab Yesus di ayat 30. Adalah seorang. Jadi ini menjawab pertanyaan tadi. Siapakah sesamaku manusia? Tuhan Yesus atau Pak Yesus menjawab di ayat 30. Adalah seorang. Tidak disebutkan bangsanya. Yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu. Maksudnya adalah imam ini melihat dari jauh. Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jabatan imam merujuk pada jabatan rohaniawan bangsa Israel. Yang dimaksud orang yang digebukin ini, orang yang malang ini, adalah orang Israel. Karena tujuan Pak Yesus atau Tuhan Yesus ini menunjukkan bagaimana orang yang berbeda bangsa, berbeda suku bangsanya, berbelas kasihan. Demikian juga 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Lewi adalah suku Israel yang ditunjuk oleh Allah sebagai imam. Ya, sama aja muridnya.
Ketika ia melihat orang itu, lihat dari jauh juga, ia melewatinya dari seberang jalan. Pura-pura nggak tahu. 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 34, ia pergi membalut lukanya. Dan seterusnya, kisah ini sudah sangat terkenal sejak kita sekolah minggu dulu. 36, siapakah di antara ketiga orang ini? Pak Yesus atau Tuhan Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini? Kepada orang ahli Taurat tadi, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Siapakah di antara ketiga orang ini? Jadi imam, Lewi, dan orang Samaria. Siapakah di antara ketiga ini menurut pendapatmu? Ahli Taurat, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. 37, jawab orang ini, yaitu ahli Taurat yang mencobai Pak Yesus tadi. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, itulah sesama manusia dari orang yang malang. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sebenarnya kita tidak usah diajari siapakah sesama manusia itu. Hati nurani kita dengan cepat bisa mengetahui apakah dia sesama manusia atau bukan. Dia manusia atau hewan. Dia orang atau orang hutan. Yang dipermasalahkan adalah bukan itu, tetapi soal sikap hati kita. Mau mengasihi sesama manusia atau tidak. Sikap hati. Di dalam kisah tadi, imam dan orang Lewi itu tidak mau menolong. Walaupun mereka berkebangsaan yang sama dengan orang yang malang itu. Sama kebangsaannya, tapi tidak mau menolong. Sebab mereka tidak mau menaati perintah Allah. Jadi persoalannya tidak mau menaati perintah Allah ini. Allah mau kita kita mengasihi sesama kita, sesama manusia. Sebaliknya orang Samaria itu turun tangan menolong sekalipun berbeda kebangsaannya. Yang tadi walaupun sama kebangsaannya tapi tidak mau menolong. Ini sekalipun mereka berbeda kebangsaannya, orang Samaria ini mau menolong. Sebab orang Samaria ini mau menaati perintah Allah. Sehingga memilih sikap menaruh belas kasihan. Memilih sikap. Ada dua, memilih sikap menaruh belas kasihan kepada orang yang malang itu. Dasarnya mau taat perintah Allah. Mau taat perintah Allah, jadi dia memilih yang ini, menaruh belas kasihan. Maka dia memilih kehendak roh, bukan kehendak daging. Jadi kalau orang tidak mau menuruti perintah ini, ya menuruti kehendak daging. Tidak bisa. Dia tidak mau memilih belas kasihan. Tidak. Jadi sesuai dengan sabda Tuhan Yesus di dalam kisah tadi, kita mengetahui bahwa tidak akan memberi sedekah kepada peminta-minta di rumah makan. Biasanya di rumah makan ada peminta-minta. Tunawisma, orang buta, tetangga kita, atau memberi bantuan kepada orang-orang Palestina, Rohingya, atau bangsa apa saja yang sedang kelaparan atas dasar satu suku bangsa atau satu agama adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hatinya Allah. Sebab perintah beliau kan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yaitu mengasihi atas dasar belas kasihan. Seperti yang dikerjakan oleh orang Samaria di dalam kisah tadi. Jikalau kita menaati perintah Allah, maka Allah akan memampukan kita menaruh belas kasihan. Sedang melayani seorang tunawisma tua seperti melayani Tuhan Yesus di Matius 25 ayat 40. Jika berkenan menonton videonya di channel Murtadin Perlu Tahu ini, spasi
ke-23. Kesimpulan bahasan kita adalah sesama manusia bagi orang Kristen maupun non-Kristen adalah kepada siapa kita menaruh belas kasihan. Kepada siapa kita menaruh belas kasihan itu sesama manusia. Bukan karena sama bangsa atau karena agama, melainkan sama-sama ciptaan Tuhan. Sampai di sini dulu, Mbah mohon undur diri. Nah, kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani serta ekonomi berkecukupan dari sorga kepada para penonton video ini serta keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, tekanlah like atau jempol yang ke atas. Jika ingin menolong keluarga atau teman-teman, bagikanlah video ini kepada mereka. Jika sempatkan membuat komentar yang dahsyat, koreksi Mbah, atau apresiasi Mbah. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa besok, insya Allah. Shalom.